Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa selalu saya kait-kaitkan blunder ataupun naiknya tokoh lain dengan Anies Baswedan? Sangat sederhana jawabannya kawan-kawan. Tak sulit memahami sebenarnya. Pilpres memang sudah usai. Tapi kita melihat peta ketokohan politik saat ini, ada 3 cuma entitasnya lagi. Prabowo dengan jajarannya di bawah, termasuk Pak Jokowi, termasuk yang lain-lain, termasuk Koalisi Indonesia Maju. Kan sederhana kita melihat ketokohan seseorang. Yang ada muncul Prabowo. Prabowo itu Gibran, Jokowi, kemudian dan lain-lain. Kemudian di pihak lain kan Megawati, Ganjar Mahfud. Kan sederhana. Kemudian Anies Baswedan dengan entitasnya juga. Entitas itu apa? Pengikutnya, pendukungnya, yang simpati kepada dia, itu semuanya termaktub pada 3 saja saat ini lagi kan? Kan 3 nampak sekarang lagi. Dan di balik blundernya yang lain, keuntungan kepada yang lain. Blunder yang nomor 1 Anies, nomor 2 Prabowo, nomor 3 kan Ganjar kemarin. Kan sederhana kita melihatnya. Kata orang memang Pilpres sudah selesai. Sudah memang. Sudah menang Prabowo. Sudah selesai memang. Tapi ini Pilpres 2029 kan ada. 2034 ada. 2039 ada lagi nanti. Nah, kalau kita ibaratkan Pilpres, ketokohan seorang politikus itu kita misalkan, kita andaikan misalnya seperti toko atau orang berjualan, kedai jualan. Ada 3 kedai, ada 3 toko kemarin itu, bukan toko jualan. Mereka bersaing mendapatkan pelanggan, kan begitu. Sama dengan Pilpres kemarin, mereka bersaing untuk memilih dia. Dalam hal ini kita andaikan dengan toko itu kan berjualan mereka. Sekarang ada 3 toko lagi, tokonya, kedainya. Kebetulan yang menang kemarin, yang paling laris, dibeli oleh orang atau pembeli adalah Prabowo. Jadi Prabowo yang paling laris kemarin. Sekarang dia memerintah. Itulah ceritanya, sekarang dia memerintah. Kemudian kita andaikan lagi, toko ini, kedai ini tetap buka sampai 2029. Tetap saja dia buka kan. Artinya nanti dari sekarang sampai 2029, siapa yang paling banyak dibeli oleh masyarakat? Nah, siapa yang paling banyak? Berkompetisi lagi sampai 2029 nanti. Makanya kalau seandainya sekarang ini laris-larisnya Prabowo kedainya itu kan dibeli masyarakat. Tapi tiba-tiba misalnya mereka jualan buah-buahan, tiba-tiba barang-barang di tempat Prabowo atau tempat Mega ini busuk, kan berkurang pembelinya. Kemana mereka lari pembelinya? Kepada Anies Baswedan. Kalau busuk di tempat Prabowo ini buah-buahannya, dibelinya ke tempat Mega, dia pilih. Atau ke tempat Anies. Mana yang lebih bagus buah-buahannya? Atau ada rekayasa atau penipuan oleh penjual itu. Barang 1 kilo cuma direkayasanya timbangan. 10 kilo ditimbang di tempat dia, begitu ditimbang orang di rumahnya cuma jumpa 8 kilo. Artinya ditipu dia di situ, merasa ditipu. Tentu berikutnya mereka tidak akan beli lagi di tempat yang sama. Bisa-bisa dia tempat yang lain. Bisa, misalnya dia beli sekarang tempat Prabowo sekarang ini, laris-larisnya kan. Kemudian ditipu dia. 1 kilo itu timbangannya 1 kilo di situ, tapi udah direkayasa timbangannya, dibawanya pulang, sampai di rumah ditimbang lagi, cuma 8 on dapatnya. Artinya dia merasa ditipu. Merasa ditipu, dia pindah, dia belanja lagi. Pindah dia membeli barang lagi ke toko Anies Baswedan atau ke toko Megawati. Kita kelompokkan karena Megawati, karena Ganjar itu usungan Megawati. Termaktub di situ Anies dengan entitasnya. Untuk Anies entitasnya sebenarnya Nasdem itu masih ke Anies Baswedan, dia hanya karena terpaksa masuk ke Koalisi Indonesia Maju. Begitu juga PKS kayaknya sudah ditipu-tipu sekarang oleh Koalisi Indonesia Maju, di mana tidak mendapatkan wakil gubernur, tidak mendapatkan menteri, kan itu yang nampak. Mereka sebenarnya masih di toko Anies Baswedan. Dia sudah pindah, kalau dia beli tempat Prabowo sekarang, dia sebenarnya tidak membeli di situ lagi. Dia sudah membeli ke tempat Anies Baswedan. Itulah kira-kira. Oke? Udah sampai di situ dulu. Nah, sekarang toko itu buka terus sampai 2029. Blundernya di tempat tokonya Prabowo itu apa? Kalau kita andaikan itu toko atau kedai. Blundernya kemarin itu adalah seperti begini kawan-kawan. Belum 100 hari memerintah, masih 100 hari sudah mencalonkan lagi. Lah, di mana blundernya? Kan sederhana kawan-kawan. Pernah Prabowo pada waktu debat mengatakan, saya bukan orang yang haus kekuasaan, Mas Anies. Bukan haus kekuasaan. Tapi kalau orang yang pintar, pembeli yang pintar ke toko Prabowo itu berpikir dia. Kenapa dia berpikir? Prabowo katanya bukan orang yang haus kekuasaan. Bukan. Tapi dia mengadakan
kongres luar biasa atau apalah namanya yang luar biasa. Artinya munas partainya yang tidak biasa. Yang tidak biasa, dia dipilih lagi menjadi ketua umum Gerindra. Dan mengusulkan dia untuk mencalon 2029 kembali. Mencalonkan dia 2009. Apa artinya? Sangat sederhana kawan-kawan. Dia diangkat menjadi ketua umum Gerindra lagi. Kemudian dia mencalonkan dirinya sendiri lagi. Katanya narasinya kan Gerindra yang meminta dia untuk mencalonkan lagi. Iya, Gerindra. Ketua Gerindra itu siapa? Dia sendiri. Kalau kita cermat melihatnya itu, Prabowo mengangkat dirinya sendiri untuk mencalon tahun 2029. Tidak haus kekuasaankah itu? Pembeli sudah mulai melihat, ini orang haus kekuasaan ini. Kecuali dia tidak menjadi ketua umum Gerindra, bisa jadi masih bisa kita terima secara akal sehat. Atau bukan dari Gerindranya yang mencalonkan dulu, dari partai-partai yang lain. Ini partai yang lain masih diam. Koalisi Indonesia Maju, dia sudah ngoceh tentang itu. Apa artinya? Hauskah dan dahagakah? Jawab sendiri, pembeli akan lari. Oh, ini udah mulai membusuk buah-buahnya ini. Kalau dia jualan buah-buahan. Kemudian, tentu orang lari kemana? Ke Anies atau ke Megawati? Bukan. Ke Anies. Kenapa ke Anies? Tengok sekarang Megawati. Kadernya di bawah yang turut juga membesarkan PDIP. Sederhana. Membesarkan PDIP di daerah-daerah seluruh di Indonesia. Ada 152 kepala daerah. Dilarangnya retrik, disuruhnya membangkang kepada Prabowo atas respon ditangkapnya Hasto. Apa artinya di situ? Dia tidak menghargai orang-orang yang mendukung partainya. Mereka sudah berkuah darah, air mata, dan uang habis materi untuk mencalon menjadi pimpinan daerah. Setelah menang, juga memenangkan PDIP di situ. Dia malahan disuruh membangkang kepada Prabowo. Kalau membangkang kepada Prabowo yang sudah ditetapkan sebagai presiden, apa artinya? Disuruh membangkang kepada presiden, satu halnya cuma berhenti dia jadi kepala daerah. Orang melihat lagi, kadernya sendiri dianiaya oleh Megawati. Apalagi konstitusinya, katanya wong cilik, bagaimana nasibnya yang akan memilih? Ngapain saya pilih di situ? Ngapain saya ikut gerbong kader PDIP? Toh saya dizalimi juga di situ. Setelah saya berhasil mengangkat PDIP, saya malah disuruh untuk bunuh diri. Kan bunuh diri namanya itu. Nah, kemana lagi yang orang ini? Ini sudah blunder. Kemana orang membeli barang-barang lagi yang bagus, barang-barang yang tidak busuk? Ya, ke Anies Baswedan. Kan sederhana kan? Cara memandangnya. Makanya saya katakan di balik blundernya Prabowo dan Megawati, Anies lagi-lagi jadi trending topik. Tapi banyak yang tak menyadarinya. Mereka cuma omon-omon saja.